Selamat datang di Kudu Channel. Pada video kali ini saya membawakan Anda sebuah earphone yang sudah lama teknologinya tidak kita jumpai di Kudu Channel ya. Ya, kali ini earphone Bluetooth. Ini dia. Mereknya Grotix. Serinya XT22. Mereknya tidak tertulis ya. Tapi ketika saya beli di satu marketplace online, dia ada di salah satu official store. Nah, itu ternyata setelah datang, boxnya seperti ini, seperti barang-barang yang KW-KW atau barang-barang yang murahan gitu ya. Tapi ini ada di official store. Grotix XT22. Oke, tampilannya seperti ini. Disediakan 3 warna, merah, biru, dan hitam. Dan saya belinya yang hitam. Di boxnya gambarnya merah karena backgroundnya hitam gitu ya, biar kelihatan. Ya, di sini langsung di bagian depan disediakan 2 fitur utama, bagian belakangnya ada magnetnya, dan di sini ada untuk memory card. Nah, pada bagian belakang sudah ada tulisannya di sini fitur-fiturnya, tombol ada volume up atau last song, turn off or turn on, pause atau answer key, next song, volume down, dan charging input portnya ada di bagian situ juga. Oke, ini ada spesifikasinya di bagian belakang. Yang pertama, wireless specification 5,0 plus EDR, wireless profile AVRCP 1,4 dan A2DP 1,2. Kemudian ada RF range 10 meter, ini pasti jangkauannya. Noise reduction CVC 6.0. Standby time kurang lebih 175 jam. Wow, itu standby. Oke, standby ya. Diingat, standby. Calculating conversation time about 5 hours. 5 jam bicara. Charging time about 1 hour. Oke. Dan ada warning, di sini adalah warning soal penggunaan volume yang keras. Dan perlu dicatat, warning ini sangat penting. Oke. Oke, ini dari boxnya. Di dalam boxnya ini masih disediakan, kita bongkar saja ya. Produknya sudah saya pindahkan karena sudah saya coba ya. Di sini disediakan 4 buah ear tips. Besar dan medium. Nah, kalau yang sekarang yang terpasang auto terpasang di produknya adalah yang small. Di sini yang disediakan ada besar dan medium. Dia bahannya sedikit keras dan kasar, tapi nyaman juga di telinga. Ya, hanya sedikit kasar saja. Mungkin silikon dengan bahan yang berbeda ya. Oke. Kemudian disediakan satu kabel charge tanpa adaptor, pendek saja. Ini kurang lebih ya 25 cm lah ya. Dan satu lagi di sini ada manual guide, user guide. Oke, ada bahasa Inggrisnya karena lihat sini tadi langsung ya pusing ya. Oke, user guide-nya di sini seperti yang ada di box, kurang lebih sama. Bla 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 bla, udah bahasa Inggrisnya, dan satu lagi tulisan Hanse. Oke, bener Cina kan ya ini? Iya, Cina. Ya. Oke, itu tadi isi dalam boxnya. Oke, ini tadi boxnya. Dan produknya ada di sini. Nah, ini dia. Ini kita sampingkan dulu. Langsung kita analisis bodinya. Di sini bodinya itu gampang kotor banget teman-teman. Saya langsung tertuju pada bagian ini ya, yang berhubungan langsung dengan kulit kita, terutama telinga kita. Di sini tuh kelihatan banget gampang banget kotor. Jadi debu itu mudah banget nempel, entah bahan silikonnya apa ya ini. Ya kalau masuk kantong jelas debu-debu di kantong atau benang-benang halus di kantong itu dengan sangat mudah nempel di sini. Kemudian bahannya ini begitu datang ya, ini ada sedikit cacat cetak ya, ini umum lah ini. Kemudian di sini, nah ini
ear hooknya ini saya rasa di sini dia kurang kencang, karena waktu datang pertama itu seperti ini. Saya rasa, oh, ini kok kayak gini sih bentuknya, ini kok meletot gini, gimana? Oh ternyata dia ear hooknya itu sedikit lepas ke depan gitu. Oh alah gitu. Dua-duanya bahan hooknya ini sama ear tipsnya, dan ear tipsnya ini dia tidak ada pembatasnya, jadi ketika dia sudah masuk slup ini dia bisa bablas aja ke sana, nah sampai penyok-penyok gini. Nah, dia tidak ada pembatasnya, jadi ya harus diatur sendiri. Maka dari itu kalau teman-teman pakai ini harus diperhatikan benar sungguh-sungguh ukuran telinganya, karena nanti kalau terlalu kecil juga, berhubung dia ini gampang banget lepas tuh, gampang banget tanpa perlu usaha yang lebih terus di gini-giniin, enggak. Jadi hati-hati dia tertinggal di telinga, makanya harus dengan ukuran yang tepat. Nah, ini cukup lentur dan beberapa cacat cetak ini umum terjadi karena dia kan di molding ya, sistemnya di molding. Di sini ada right, di sini ada left. Oke, dan ini magnetnya. Tep, tep, tep. Bahan di sini plastik, di sini juga plastik pada bagian magnetnya. Kemudian di sini dia silikon lagi, karet, kabelnya gepeng ya. Langsung ke, nah ini dia, sebesar jari kelingking saya kurang lebih ya. Oke, tombolnya bagaimana suara tombolnya? Wow, lebih keras ya. Iya, lebih keras. Tidak silent sama sekali. Berhubung ukurannya besar, jadi kadang terlihat mengganggu gitu ya. Gede banget sih ini. Tapi dia ringan loh teman-teman, dia ringan banget. Ya, ini dia pada samping sini dia disediakan ini pada slot yang pertama memory card, ini untuk micro SD ya, kecil. Kemudian ini ada charging slot USB micro ya, itu saja. Kemudian ini ada 3 lampu, 3 lubang, ini salah satunya adalah lubang mikrofon, jadi bukan dua-duanya lampu, bukan tiga-tiganya lampu, tapi salah satu mikrofon. Karena kalau kita coba untuk buktikan, kita nyalakan. Oke, kita hitung ya. Nah, teman, ini merah biru ini ketika dia sedang pairing dengan, atau dia mencari sumber Bluetooth yang akan nanti dihubungkan dengan dia. Nah, ini cuma 2 lampunya, yang di sini mikrofon yang paling kiri ya. Oke, merah biru, terus itu ketika pairing dan ketika off. Oke, terdengar ya ada sedikit suara. Suaranya kayak gini. Coba saya ulangi, dekatkan ke mikrofon saya. Power on. Nah, itu dia. Itu power on. Gimana ketika off? Power off. Nah, itu dia. Ketika pairing, nah, teman-teman juga akan mendengarkan suara power on. Ditahan lama. Pairing. Nah, pairing. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada suara dari mbak-mbaknya tadi yang di dalam sini ya. Ya, itu tadi. Jadi teman-teman nggak perlu repot menghafalkan nada, karena beberapa earphone Bluetooth atau handsfree Bluetooth seperti ini dia hanya menggunakan nada tululunut tut gitu, atau tululunut. Nah, itu menggunakan nada-nada seperti itu, tapi dia speak. Nah, kayak tadi analisis dari body dan fiturnya. Bagaimanakah dengan kualitasnya? Ini dia. Pertama-tama langsung saja kita dengarkan musik metal. Oke. Sebenarnya dia overall ini earphone yang kenceng banget dan berisik. Dia wah, gila-gilaan teman-teman. Ya, langsung saja detailnya semua kena di musik metal itu, kena semua. Tapi hanya satu catatannya, terlalu berisik. Jadi seperti apa ya, kita kayak nonton di depan konser tapi speakernya agak-agak rusak gitu loh. Nah, jadi beberapa detail itu ada yang kalah. Meskipun detail gitar, detail drum, vokal semuanya kena, hanya yaitu terlalu berisik. Nah, kemudian saya coba untuk musik yang lembut, akustik dong.
Yang akustik dia detailnya oke, jernih ya, dan vokal dan gitarnya seimbang, jadi tidak mengedepankan salah satu, atau bass juga seimbang semuanya. Kemudian untuk lagu pop ya dia detail vokal oke, hanya karena kebanyakan pop itu kan sedikit sekarang dengan sentuhan-sentuhan EDM ya, jadi agak berasa sedikit berisik, apalagi teman-teman menggunakan volume di atas 60. Wah, mending di bawah itu. Ya, kemudian untuk musik EDM ya ini nggak asik teman-teman, nggak asik sama sekali buat EDM. Apa ya, kadang-kadang EDM kan ada suara efek-efek yang itu, telinga saya rasanya kayak dicapik-capik. Ya, untuk EDM dia sama sekali nggak cocok, ini sama sekali nggak cocok. Dan untuk yang EDM yang bassnya di boost, saya pikir kalau bassnya di boost mungkin efek-efek yang treble itu akan mengecil, dan memang treble-nya mengecil, tidak terlalu menyobek telinga, tapi bassnya tetap terdengar biasa saja, meskipun itu sudah yang bass boosted. Kemudian untuk nonton film udahlah, mending teman-teman cari yang lain aja, karena ini nggak seru. Kalau hanya untuk punyaan oke lah, untuk gaya-gayaan dia earphone bluetooth gitu kan, nempel di telinga, oke lah. Detailnya sebenarnya kena, setiap dialog di film, sound effect-nya itu semuanya kena. Cuman ya itu, ketika nanti contoh teman-teman nonton film yang perang, entah Avenger atau Lord of the Ring, atau mungkin seperti yang film perang klasik yang main pedang yang swing, wah, mending cari pilihan yang lain aja teman-teman. Jadi kesimpulannya, earphone ini paling cocok untuk mendengarkan musik yang akustik atau yang slow. Dia bukan tipe earphone yang berisik, bukan tipe earphone yang bisa untuk musik yang full kayak sound effect, atau musik-musik yang intinya dia yang rame banget gitu, enggak. Tapi untuk yang lebih ke slow atau yang mendayu gitu, saya rasa ini masih oke. Seperti lagu-lagu Indonesia klasik gitu masih oke, dia masih bagus. Nah, itu dia kesimpulannya, earphone ini kalau teman-teman untuk hanya sekedar punyaan ya it's okay, boleh, karena dia juga sudah bluetooth, sudah bergaya ya, meskipun yang ini bodinya agak besar. Kemudian oh ya, ini fitur di sini ada untuk micro SD. Ini fungsinya untuk dengarkan musik. Jadi kalau teman-teman musiknya offline, tidak streaming dari YouTube atau Spotify atau Joox atau ya apalah itu, nah dia teman-teman punya file musik, masukkan saja ke sini. Ketika dinyalakan dia otomatis play. Nah itu, jadi teman-teman bisa masukkan musik sendiri, dengarkan sendiri tanpa harus dikoneksikan ke perangkat smartphone atau laptop atau apapun itu. Jadi dia punya keunggulan di sini. Baik, itu tadi review singkat mengenai earphone Grotix XT22. Dia adalah earphone yang bolehlah dimiliki hanya kalau untuk teman-teman penyuka musik-musik yang slow, kayak dengan catatan slow, film pun yang slow, jangan yang perang, karena dia juga dari segi harga dia ada di bawah 50.000. Oke, sekian dari saya. Jika teman-teman pernah memiliki earphone serupa, silahkan di-share di kolom komentar bagaimanakah pengalamannya. Kita akan berdiskusi di sana. Dan jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan juga di kolom komentar. Siapa tahu nanti ada teman-teman yang lain yang bisa membantu menjawab. Kita berdiskusi di sana. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya berikutnya. Salam Good Channel.